Pertanyaan mendasar, mana yang lebih buruk? Kutu loncat sebagai serangga atau kutu loncat sebagai petualang politik? Jawabnya, terserah persepsi masing-masing. Berhubungan dengan sistem kaderisasi partai. Kebanyakan partai sebetulnya calegnya kan outsource semua kan. Jadi karena dia artis oke, karena dia pengusaha oke. Jadi orang datang ke dalam politik dengan bekal yang sangat material gitu. Popularitas kah, rekening banknya kah. Jadi bukan dengan modal kultural, apalagi modal intelektual. Ketika masa kolonial, penjajah senantiasa meniupkan serapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu sebagai bagian dari perang budaya. Di abad milenia ini, keadaannya tak lebih sama. Boleh jadi publik lebih suka menggunakan kata mall dan plaza dibandingkan kata pasar, atau efektif dan efisien dibandingkan kata mangkus dan sangkil. Di lain pihak, ada tabiat yang tengah dicitra lewat bahasa. Misalnya, bagaimana seringnya menggunakan kalimat kecemburuan sosial dibanding kesenjangan sosial. Sebab cemburu lebih dekat dan mampu menyulut kemarahan. Berikutnya, mana yang lebih sering terjadi? Kebakaran jenggot harafiah atau kiasan? Atau pedagang ternak mana yang rela menyebut hewan kambing dengan kambing hitam, meski pula warnanya memang benar-benar hitam? Kekacauan akibat pemberontakan bahasa tidak hanya berlangsung di bidang politik semata. Sebab nyaris di seluruh sendi kehidupan, istilah cibi-cibi, apakah bukan istilah politik? Politik toh tak lebih artinya dengan kepentingan pasar pula. Istilah cibi-cibi terasa instan baik lisan maupun di media massa, juga kalangan remaja menandai sebuah grup vokal yang pintar cicingkrakan. Kurikulum pendidikan kita juga membuat kita nggak tertib berbahasa. Saya baca kurikulum 2013, itu subjek predikat bisa terbalik-balik misalnya. Atau upaya untuk meloloskan satu ide diasuransikan pada satu jalan pikiran yang sebetulnya kropos. Itu sejak awal kita nggak lihat ada grammar di dalam bahasa maupun grammar di dalam berpikir yang konsisten pada murid. Sampai mahasiswa kita masih lihat itu tuh. Nah, hal ini kita nggak bisa salahkan pada suasana, tapi kita salahkan pada desain-desain yang seharusnya diketatkan oleh negara tapi dilonggarkan. Ini yang sempat dicetuskan mendiang Sultan Takdir Ali Syahbana sebagai kekacauan bahasa Indonesia. Kekacauan yang nikmat. Tingginya dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya tak memberi cukup perhatian pada perkembangan bahasa nasional. Energi bangsa ini habis menjaga stabilitas politik demi tingkat pertumbuhan ekonomi. Seakan-akan bangsa ini bisa tegak berdiri gagah berani menatap masa depan tanpa kecintaan tulus pada simbol-simbol penumpang utama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Artinya lagi, bangsa ini membutuhkan otoritas yang tak melulu menggunakan politik bahasa, melainkan kesadaran kebijakan dalam keseluruhan dinamika ekonomi, sosial, politik, dan budaya demi eksistensi bangsa ini sendiri. Bahasa tak hanya bisa digunakan sebagai alat komunikasi semata, namun juga bisa digunakan sebagai pengarah persepsi. Keindahan berbahasa Indonesia bisa disajikan dengan maksimal, bahkan bisa menimbulkan kesan yang dramatis. Namun sayangnya, seiring dengan berkembangnya budaya instan, maka kualitas berbahasa pun ikut-ikutan menurun. Berbudaya membaca adalah cara yang paling tepat dan cepat saat ini untuk bisa meningkatkan kembali kualitas berbahasa kita. Dan tidak hanya diterapkan dalam kurikulum pelajaran saja, namun juga dalam kurikulum berpolitik. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di risalah berikutnya.